sakit jangan. Kalau Sakit nggak dibawa di depan? Lumayan. ya lumayan. Jangan sakit. Iya. Berarti yang yang kecil-kecil di depan, yang di belakang. Beneran dari sini fotonya 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3 gaya bebas semuanya. 1. Ketutup tadi punya. 1 2 3. Fresh Korea, produk teenager nih. Kebetulan Mbak Tia ini anaknya teenager, makanya kita undang. Sekaligus Mbak Tia ini juga kita tahu rajin banget main padel. Dan sekarang padel menjadi satu olahraga yang diminati dari berbagai macam usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, bahkan ada oma-oma pun mereka latihan padel. Jadi kenapa aku bikin launching di padel, karena apa ya, olahraganya lagi happening. Terus gimana ya, biar sehat sama-sama tapi gitu ya. nggak tahu nih Mbak Tia nih, karena dia rajin main padel ya, Mas Andi Kapal lagi capek nggak sih padel? Capek ya. Tapi menyenangkan dan nagih gitu. Makanya aku bikin launchingnya dulu. Apa aja sih manfaat ketika main padel yang dirasain tuh gitu coba? Aku baru main pakai jari kanan. Manfaat itu banyak banget, kayak kita ngelatih footwork kita, terus udah gitu kayak otak kita juga Jalan ya. Iya, Mom karena brain pulangnya dilatih. kemana nih, terus motorik kita juga kan biasa ibu-ibu ya kerjanya cuma ngulek aja di rumah gitu kan, Mulai masak. sama jarinya main. Nah, itu. Dan hitung skor. Benar, jadi harus kita latih terus. Jadi bagus sih sebenarnya. Tapi awalnya kesulitan gak sih katanya main padel? Ini kan mirip-mirip tenis ya. Kesulitan nggak? Susah sih ya. Karena awalnya kalau kita soalnya mungkin udah ada dasar racket sports ya. Kalau misalkan yang udah ada dasar racket sports mungkin lebih gampang bisa. Tapi katanya sih lebih mudah daripada Jauh-jauh. karena lapangannya juga kan lebih kecil, bolanya juga lebih ringan. Jadi mungkin capeknya nggak secapek tenis ya. katanya. Dan maksudnya kayak segala range umurnya tuh jauh banget. Orang tua start mau dari 40 juga oke gitu. Ini padel juga dibilang salah satu olahraga FOMO ya. Mungkin gimana tanggapan dari Ibu Menteri? Ya itu dia, karena kan sekarang orang-orang tuh bukan war dengan konser, warnya tuh war lapangan padel gitu. Jadi ada aku pun yang awalnya aku siapa sampai ikut-ikutan war juga gitu. Jadi kalau ada lapangan kosong udah di booking aja, ternyata walaupun ternyata aku nggak bisa main juga, tiba-tiba ada schedule. Yang main kita. Ada schedule lain, akhirnya aku suka tawar-tawarin, aku udah bukannya jadi udah gila-gila war lapangan aja, mana lapangan kosong kita booking. Terus bookingnya mau dari bulan, kadang-kadang sekarang misalnya Agustus nih, aku udah booking dari bulan Oktober, terus Oktober aku lupa itu misalnya gitu. Jadi yang menjadi favorit adalah ada war itu, sampai kita kayak apa sih, kayak nyoba. Pas aku nyoba sih waktu itu aku suka, cuma memang waktu aja. Tapi ada stigma juga nih, padel ini olahraga kalangan tertentu aja. Gimana kalian menanggapinya mungkin? Ya, juga sih ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi olahraga semua kalangan ya. Tapi mungkin sekarang karena lapangannya masih sedikit, jadi harganya jadi makin tinggi gitu. Cuma bisa disiasati patungan. Oh iya, kalau patungannya Iya, 100.000. Kadang 85.000 per orang juga udah dapat. Cari lapangan aja sendiri, terus ngajakin teman-teman patungan lapangan aja. Itu agak lebih ringan. Nah ini lapangannya untuk harga per jamnya itu gimana nih? Mungkin. Iya, macam-macam ya. Dari 190 ribuan, 180 ribuan Ada udah ada. ada 400, 300, 250 sampai 185 ribu juga ada. Tergantung tempatnya. Iya. Kalau daerahnya mungkin premium banget, bisa tuh sampai 600 ribu. ya. Dan dibagi. Kesulitan dari main padel kalau dari Katia, Ibu Menteri dari kakak sendiri apa sih mungkin? Kalau dari yang udah sering main, Koordinasi ya. Koordinasi benar. Koordinasi mata, Ya. tangan, dan kaki. Ya. Ketepatan, open raket, apa segala macam gitu. Itu ada nyatuin chemistry juga nggak sih mungkin kalau sering main bareng gitu sama itu? itu kan main feeling. Jadi kayak dia mau mukul arah mana nih, kita udah Iya. ancang-ancang. Tapi udah pernah nyoba bareng suami, main lawan suami gitu waktu itu? Alhamdulillah belum sih kalau aku. Ibu Menteri nggak mau nyoba lawan suami, iya? Mau sih, cuma
waktunya ya. Nah, suamiku olahraganya di tempat tidur. Nah, udah lelah banget ya. Padat jadwalnya. Pengen sih, pengen. Kemarin baru nyoba bareng anak. Terus tadi pengen nyoba. Suamiku udah mulai kayak apa sih gitu. Udah mulai nanya, cuma mungkin aku akan mencoba mematchingkan waktu. Jadi kecanduan nggak sih seminggu berapa kali main? Candu banget. Ini Kadang-kadang sehari berapa kali? Kadang-kadang sehari 2 kali, bisa sehari 3 kali gitu. Jadi kalau seminggu ya harus ada istirahatnya 2 hari lah, maksimal 5. Tapi kadang kenyataannya bisa 6. Betul lagi. Bener dari yang lagi. mulai aku yang main duluan, beli raket duluan, tiba-tiba raket aku baru 1, dia udah 2. Udah begitu. Kecanduan. Katia ini kan sering main padel kata Ibu Menteri ya. Untuk equipmentnya sendiri gimana? Apakah mahal kah atau maksudnya cukup nggak sih gitu mungkin? Bisa mahal, bisa murah, tergantung mau belinya yang mana. Raket juga kan variatif, dari yang harga 800 ribuan juga udah ada gitu. Tinggal disesuaikan aja. Kesulitannya apa sih kalau main padel mungkin bagi orang awam gitu ya, yang belum pernah gitu? Iya. Poin-poinnya arah bola. ya arah Arah bola. sama cari lapangan yang paling Cari lapangan bener. Karena udah penuh semua emang. Kalau nggak ada lapangan itu yang nggak main. Orang udah nggak war tiket konser, warnya udah lapangan padel sekarang. Jadi benar-benar kayak ini aja kita carinya berapa bulan? Sebulan dari sebelumnya. Sebulan 2 bulan 2 bulan. Makanya begitu diajakin, ada yang mau main padel sama anak-anak, ada coaching, yes, oke. Pokoknya sekarang semua kalau diundang padel langsung mau. Kalau Iya. dimanapun jauh juga mau. Iya. Malah temen aku ada yang main padel sampai Bandung itu niat banget gitu. Besok kita ke puncak ini, aku main padel ke puncak sekeluarga. Artinya bukan cuma sekedar olahraga ya, menyatukan tali silaturahmi juga begitu mungkin nggak sih? Betul banget. Itu yang bikin menyenangkan ya. Kalau main padel tuh ada style khusus nggak sih? Ini kan disorot fashionnya ini kadang yang pada main padel gimana? Ada style khusus nggak? Ada pasti Ah. ada style ya, tetap ya. Kalau kebutuhan online itu tidak bisa dipungkiri di zaman digitalisasi itu perlu sekali. Tapi stylenya kayak gimana balik lagi, kan ada yang sukanya pakai bajunya mini-mini, ada maunya yang tertutup, mau yang apa, disesuaikan aja ya. Boleh nggak sih di-spill equipment padelnya dari Bu Menteri, Katia mungkin? Kalau aku baru punya raket 1, jadi itu baru dipakai 3 kali. Terus bola, ya kan? Aku lagi karena bola padel tuh sekarang ngeluarin bola yang lucu-lucu warnanya. Walaupun fungsinya juga sama aja, tapi tetap bola berarti aku beli warna-warni bola. Baik itu sih, tas tuh juga jadi satu tren kalau datang padel tuh harus pakai tas, raket. Kalau baju sih aku normal-normal aja kayak sekolah aja, makanya juga kan nggak mungkin ya aku pakai rok mini kan. Gitu, kalau aku baru itu. Nah nggak tahu nih kalau yang udah Kalau dari Katia, Kalau aku palingan raket, aku udah punya 2. Yang satu yang raket pertama, yang kedua raketnya aku cari yang lebih ringan supaya kalau main tiap hari tangannya nggak sakit. Terus habis itu kerudung yang paling penting, karena aku pakai kerudung kan. Nah ini kerudung yang paling nyaman kalau menurut aku. Habis itu udah biasanya aku selalu pakai rok, tapi kan pakai legging dalamannya, karena aku kan mini ya. Kalau aku pakai yang kulot-kulot gitu aku takut selimpet, jadi aku pakai legging. Udah sih sisanya aku pakai kaos aja. sama raket 2. Raket 2. Baju olahraga biasa sih. Sama sepatu paling. Yang satu raket normal, yang satu raket rare. Jadi sekarang kalau ada raket limited edition, kan beli aja dulu. Sama yang terpenting sepatunya nggak boleh salah, karena kalau main padel ataupun tenis itu harus pakai sepatu tenis. Karena kalau pakai sepatu running itu nanti resikonya Cedera. Jadi kalau pakai sepatu tuh harus sesuai. Sepatu main padel harus sepatu yang bagus. Kak, terakhir dong mungkin menurut kalian ya, padel ini akan menjadi olahraga musiman atau akan menjadi olahraga panjang, mungkin juga disertakan di ajang-ajang SEA Games gitu, seperti menurut kalian seperti apa nih? Tahun aku panjang deh. Bu. Menurut kalian ya? Ini kan pada tergantung minatnya, tapi sebenarnya sih harusnya bisa menjadi long bisa menjadi olahraga yang akan mungkin itu juga kalau nggak salah udah mau dibikin kejuaraannya dari Kemenpora. Ya. Terus dari DKI juga kemarin Pak Gubernur juga udah memberikan kayak menyiapkan fasilitas lapangan gratis buat para masyarakat DKI untuk bisa bermain padel. Nah tapi untuk ke SEA Games kita belum tahu ya apakah nanti akan ada di SEA Games kan masukkan Olimpiade apa enggak. Cuma kalau masalah musiman balik lagi semua olahraga itu namanya olahraga. Ini masalah tren aja
aja. Mungkin sekarang ada ini kan orang-orang Indonesia ini kan membedakan antara lifestyle dengan memang dia kebutuhan untuk memang mau berolahraga. Tapi sejauh ini si padel ini sih lumayan menurut aku olahraga yang ini sih yang bisa positif dan yang bisa menjadi rutinitas yang akan bisa terus gitu, nggak cuma kayak FOMO awalnya terus bosan gitu. Karena apa ya, euforia bermain padel ini seru. Tadi networking, ngobrol, terus apa ya bisa jadi ini promo saling promo. Easy to enter. Iya, buat marketing misalnya kita saling mempromosikan sesuatu karena padel ini kan mereka Saling support jadi. ada komunitas yang kadang-kadang mereka bikin kayak turnamen kecil antar apa namanya Mungkin nggak ikut-ikutan kan? kalau Komunitas. Insya panjang lah bukan yang tapi kalau udah di SEA Games kan kita lihat lagi kita melihat apakah Ronaldo masih main padel apa Main ya. kan yang awal membawa tren ini kan Cristiano Ronaldo main main. Sip. Sporia ini apa sih, ini boleh tahu dijelasin? Iya. Jadi Freskoria ini adalah skincare untuk preteen ya. Jadi buat anak-anak yang sudah menuju remaja tapi belum remaja banget. nanggung Karena itu kan anak-anak juga. Ya, udah kayak preteen gitu, kayak mereka udah mengeluarkan ada aroma-aroma yang harus dijaga. Terus udah gitu memang kalau preteen ini juga tapi kan kulitnya masih belum terlalu kuat, jadi dia masih ada sensitivitasnya. Nah, Freskoria ini bagus banget, udah hipoalergenik, wanginya juga fresh dari bahan-bahan yang natural, buah-buahan. Jadi kayak membangkitkan semangat anak-anak tuh makin semangat gitu. Kalau habis mandi pagi fresh terus ya. Habis pagi mandi terus sekolah, mereka jadi lebih fokus untuk belajar dan lain-lain. Itu dikhususin untuk anak-anak apa gimana Katia mungkin? Preteen ya. Pra remaja. Kok ada batasan usianya gitu maksudnya? Memang aman digunakan dari usia 8 tahun sampai ke atas. Sebenarnya dewasa pun juga bisa pakai dengan kondisi kulit yang agak sensitif. Itu bisa pakai produk suamiku pakai Freskoria. deodoran Untuk harganya sendiri gimana buat masyarakat yang belum tahu? Harganya affordable banget. ramah Ya, Ramah untuk brand dari lokal 30. yang dengan kualitas yang segitu, kalau menurut aku ini sangat ramah di kantong. Dengan packaging yang bagus, lucu, menarik, ini harus karena Keunggulannya apa sih yang nggak ada di produk lain dari Freskoria ini mungkin Katia? karena untuk preteen belum ada kemudian aman untuk apa namanya kulit sensitif. Mungkin ini ya untuk deodoran itu kita aluminium free. ya Memang di kita pakai sekarang tawas. bahaya tuh kalau misalnya ada kan sekarang deodoran itu yang bisa jadi cancer dan sebagainya. Ada ini aman hidup dari anak kecil sampai dewasa aman. Tapi kalau kata suamiku tidak membuat baju jadi kuning. Karena kan kalau deodoran Iya, itu iya. bikin apa baju jadi kuning jelas. Nah, dia bilang nggak jadi kuning. Jadi itu kan dia spray, jadi praktis. Dan aromanya lembut banget. Itu untuk unisex atau gimana? Maksudnya bisa dipakai cewek cowok? Oh yang menjadi perbedaan